Assalamualaikum, saya teman ngobrol kembali mengudara di part yang ketiga ini. Alhamdulillah teman-teman. Jadi di part ketiga ini kita bakal ngobrol tentang hal yang relate banget, yang sering banget kita rasain tanpa kita sadari. Apakah itu kagum, mengagumi. Nah, ngobrolin tentang kagum nih teman-teman. Suatu ketika ada teman rasanan. Rasanan tuh bahasa Jawa yang kita terjemahin secara bebas, berarti kayak berbagi rasa gitu kurang lebih. Nah, singkatnya saat itu kami sedang menonton televisi bersama. Kemudian tiba-tiba salah satu teman itu bergumam. Kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Ya Allah, enak ya. Bisa dengan mudah jalan-jalan ke luar negeri, akses fasilitas paling nyaman, pesawat nyaman, hotel nyaman, bahkan makan pun di restoran yang masuk ke dalam the best restoran. Enak banget nih hidupnya, kayak mulia banget. Tak lama kemudian setelah bergumam, teman tuh minta saran nih, minta pandangan. Jujur, yang dimintai pandangan pun tidak ada saran ataupun nasihat yang bisa diberikan. Ya, selain belajar kembali melihat kepada role model dan manusia mulia yang senantiasa membuat kagum dan takjub dengan seni dalam menjalani hidup. Nah, siapa lagi kalau bukan junjungan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersiar kisah yang begitu masyhur mengenai beliau, yang setiap detiknya itu senantiasa ada nama beliau digaungkan melewati azan-azan. Suatu ketika Umar ibn Khattab bertandang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sampai diceritakan nih bahwasanya Umar pun kaget dan menangis. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa wahai sahabatku?" "Wallahi, engkau Rasul Allah, kekasih Allah, pemimpin umat manusia mulia yang paling Allah cinta. Namun mengapa ya Rasulullah, engkau tidur beralaskan pelepah kurma kering yang keras hingga membekas di badan dan wajah muliamu? Sangat berbanding terbalik dengan kerajaan Persia yang bertahtakan emas dan gemilang fasilitas." Begitu kira-kira Umar menanggapi pertanyaan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat menancap dalam hati, yang jawabannya itu bukan lagi berorientasi pada hal sederhana, melainkan hal yang paling tinggi. "Duduklah Umar, dan sungguh aku tidak ada urusan dengan dunia dengan segala reka dan kesenangan yang sementara, serta lebih sering menganiaya dalam kelalaian kepada Sang Maha Kuasa. Bukankah Allah memberi paham kepada kita melalui firman-Nya bahwa dunia tidak lebih berharga dari sebelah sayap seekor nyamuk? Maka biar sajalah wahai Umar. Hal yang Rasulullah ajarkan dan didik kepada kita para umatnya adalah hal yang sudah melampaui batas pandang manusia." Kalau boleh pinjam statementnya salah satu ustadz adalah see beyond the eyes can see. Kita melihat apa yang mata itu nggak bisa lihat secara kasat mata. Kita dididik untuk bisa melihat hal yang lebih dalam. Mungkin dari kita banyak ya teman-teman yang menyisakan atau menabung banyak tabungan, banyak uang di dalam tabungan kita untuk persiapan bertemu seseorang yang kita kagumi gitu ya teman-teman. Tapi pernahkah kita membaca tentang kisahnya Rasulullah SAW, bahwasanya saking beliau itu mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri, Rasulullah seumur hidup ini tidak pernah makan roti berbahan gandum halus yang berkualitas sekalipun selama hidupnya. Rasulullah tuh sering banget menahan lapar. Bahwasanya pernah diceritakan ya dalam suatu riwayat, banyak banget ikatan dengan batunya saking beliau itu menahan rasa lapar. Kalau ditanya Rasulullah tuh kaya atau enggak, jawabannya Rasulullah tuh kaya banget. Beliau adalah pengusaha sukses, dipercaya oleh banyak orang dengan kejujurannya dan kelihayannya dalam berusaha dalam setiap hal yang beliau lakukan. Tapi keuntungan-keuntungan yang beliau dapatkan adalah beliau sumbangkan, beliau sedekahkan demi kepentingan Allah, demi kepentingan agama ini tersiar dengan luas gitu teman-teman. Jadi ketika kita banyak harta, itu yang harus diingat yang pertama adalah bagaimana Rasulullah mendidik kita bahwa setiap harta yang masuk ke dalam kantong kita itu untuk membagikannya kepada orang-orang yang kurang mampu. Bukan kita yang menolong mereka, melainkan adalah Allah yang menolong kita. Allah melalui rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berbagi kepada sesama, berarti kita satu step untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kita ingat ya bahwasanya ketika kita berbagi dan itu bisa menjadi jariyah, maka amal itu akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Nah, berarti
hal itu yang menolong kita, berarti Allah melalui amanah rezeki kepada kita menolong kita untuk tetap bisa memperoleh amal, untuk tetap bisa mendapatkan amal meskipun kita nanti tiada. Itu tersiar nama tokoh yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah pengusaha sukses yang kaya di zamannya. Kemudian tersiar kisah bahwa beliau Abdurrahman bin Auf menginginkan untuk menjadi orang miskin, sebab Rasulullah pernah berkata bahwa Rasulullah akan bersama orang-orang miskin di surga. Oleh karenanya Abdurrahman bin Auf jor-joran menyalurkan semua harta kepada yang membutuhkan di jalan Allah dan Rasulnya hingga tak tersisa. Namun takdir Allah adalah menjadikan Abdurrahman bin Auf untuk senantiasa memiliki banyak harta. Dengan demikian segala apa yang diupayakan akan tetap berdampak pada Abdurrahman bin Auf, sang pengusaha dan kaya. Bukan Allah pilih kasih. Hal ini sebab Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang amanah dengan titipan harta yang Allah berikan. Setiap harta yang beliau punya senantiasa disalurkan ke jalan Allah dan Rasulnya, tiada pernah hitung-hitungan, tiada pernah mementingkan diri sendiri, tiada pernah ingin untuk memuliakan diri sendiri dengan hartanya. Menariknya, kisah amanahnya beliau pun menyentuh hingga lini pribadi, bahwa diceritakan nih Abdurrahman bin Auf pernah menangis saat melihat banyaknya dan enaknya makanan di meja. Selalu yang beliau pikirkan adalah orang lain. Ya Allah, hari ini aku makan makanan yang enak dan mudah mengakses dan membelinya. Padahal di luar sana banyak anak kecil, orang tua, perempuan, yatim, duafa, dan lain-lain yang membutuhkan banyak pertolongan. Bagaimana bisa aku berlebih-lebihan seperti ini, ya Allah? Kabar teman-teman pendengar semua, semoga kita bisa mengambil hikmah dari obrolan teman kita kali ini di part ketiga ini, tentang siapa yang seharusnya kita teladani dan kagumi. Allah ta'ala alam bisawab.